Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya mengenai bentuk-bentuk sumber belajar. Yang pertama, ada pesan. Pesan bisa berupa informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Selama mampu memberikan pesan berupa materi pembelajaran yang berkaitan dengan hal-hal yang dipelajari oleh peserta didik dan dapat digunakan, maka semua itu bisa disebut dengan bentuk sumber belajar. Yang kedua, ada orang. Orang bisa berupa guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh, masyarakat, pimpinan lembaga. Misalnya saja beliau itu menjadi narasumber pada suatu acara, berarti beliau merupakan sumber belajar. Yang ketiga, bahan. Bahan bisa berupa buku, transformasi, film, silides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Yang keempat, alat dan perlengkapan. Bisa berupa perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD, DVD, kamera, papan tulis, mesin mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya. Semua itu sumber belajar, tapi pada fungsi dan kegunaannya masing-masing. Yang kelima, ada pendekatan atau metode. Bisa berupa diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, percakapan biasa, diskusi, debat, dan sejenisnya. Semua ini adalah bentuk-bentuk pada kondisi tertentu. Semuanya dikategorikan sebagai bentuk sumber belajar. Yang keenam, lingkungan. Bisa berupa ruang kelas, studio, perpustakaan, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Pada kondisi tertentu bisa disebut sebagai sumber belajar. Nah, jadi kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang bisa memberikan kita informasi kepada peserta didik kaitannya dengan pembelajaran apa yang sedang dipelajarinya, maka semuanya bisa disebut dengan sumber belajar. Nah, itu tadi mengenai bentuk-bentuk sumber belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk sumber belajar. Nah, jadi bentuk-bentuk sumber belajar di sini itu menurut Rohani. Nah, yang pertama diantaranya adalah sumber belajar cetak, yaitu berupa buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, poster, dan denah. Nah, untuk memperoleh buku sudah banyak dan juga sangat mudah. Karena lewat Google Book sudah bisa kita mencari buku apa yang kita inginkan. Nah, jadi buku ini tidak hanya buku yang tercetak saja. Di Google Book kita sudah bisa menemukannya. Nah, lewat Google Book ini kita bisa mencetaknya menjadi PDF. Nah, selanjutnya sumber belajar yang kedua, yaitu non-cetak, yaitu berupa film, slide, video, model, boneka, dan audio kaset. Nah, jadi ini tergantung pada fungsinya sebenarnya ya. Nah, jadi semuanya itu berbeda tergantung penggunaannya ketika di lapangan. Kemudian selanjutnya ada sumber belajar yang berupa fasilitas, yaitu auditorium, perpustakaan, ruang belajar, meja belajar individual, studio lapangan, dan olahraga. Dan yang keempat, yaitu sumber belajar yang berupa kegiatan, yaitu wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan. Dan yang terakhir atau yang kelima itu sumber belajar yang berupa lingkungan, yaitu seperti taman dan
terminal. Nah, jadi ini menurut Rohani terkait dengan bentuk-bentuk sumber belajar. Selanjutnya, materi manfaat sumber belajar akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya.